perhitungan kimia yang selanjutnya yaitu tentang senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Di sini ada contoh senyawa hidrat. Jadi senyawa hidrat itu bentuknya padatan, di mana senyawa hidrat itu merupakan suatu padatan yang mengikat sejumlah molekul air di dalamnya. Nah, rumus molekulnya contohnya seperti ini. CuSO4 X H2O. Ada tanda titiknya, itu artinya ada suatu molekul air yang terikat dalam padatan CuSO4. Nah, untuk menghilangkan molekul air yang terdapat dalam senyawa hidrat ini, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan pemanasan pada padatan senyawa hidrat itu. Jadi, CuSO4 X H2O-nya ini dipanaskan, maka setelah dipanaskan akan terbentuk suatu padatan anhidrat di mana airnya atau molekul airnya sudah lepas, ya. Di sini molekul airnya sudah lepas karena ketika dipanaskan molekul airnya akan berubah menjadi uap air, di mana uap air itu pasti dia akan lepas atau hilang. Nah, untuk gambarnya, ini gambar yang pertama adalah gambar dari senyawa hidrat di mana masih mengikat molekul air ya di dalamnya. Setelah dipanaskan maka akan didapatkan kristal seperti ini. Nah, ini artinya padatan yang molekul airnya sudah lepas. Pada senyawa hidrat ini, poin pentingnya adalah kalian nanti diminta untuk menghitung banyaknya molekul air yang terikat pada senyawa hidrat itu. Jadi, sejumlah X di sini nanti yang akan kalian tentukan. Lalu bagaimana caranya untuk menentukan banyaknya molekul air yang terikat pada senyawa hidrat? Kita akan langsung ke contoh kasus saja. Sebanyak 21,9 gram tembaga sulfat hidrat, kita tuliskan dulu rumusnya ya. Tembaga sulfat hidrat itu artinya dia masih mengikat molekul air. Berapa banyak molekul air itu kita belum tahu, maka masih disimbolkan dengan X. Di sini jangan lupa ada tanda titiknya. Lalu dipanaskan dan masanya berkurang 9 gram. Kita tuliskan reaksinya dulu seperti yang tadi. Karena mengalami reaksi pemanasan ya. Nah, ada molekul H2O. Kita lihat dalam soalnya. Dikatakan bahwa masanya berkurang. Artinya setelah dipanaskan masanya berkurang, berarti 9 gram ini adalah masanya uap air yang hilang karena dia berkurang sebanyak 9 gram, artinya uap air yang lepas dari padatan hidrat itu adalah sebanyak 9 gram. Lalu, untuk massa totalnya, massa awalnya itu adalah 21,9 gram. Berarti kita bisa menghitung massa padatan anhidrat yang didapatkan di sini, yaitu dengan cara 21,9 dikurangi 9 gram di sini ya, berarti akan didapatkan massa dari padatan anhidratnya itu adalah 15,9 gram. Nah, ini langkah pertamanya, yaitu mengetahui massa dari padatan anhidrat dan uap air yang dihasilkan pada pemanasan dari senyawa hidratnya ya. Jadi poin pentingnya atau langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk menentukan banyaknya molekul air itu adalah dengan mencari massa padatan anhidrat dan uap air. Setelah itu, langkah keduanya kalian menghitung mol dari padatan anhidrat dan airnya. Ya, rumus mol kalian sudah tahu kan, massa per mR. Nah, untuk mR-nya nanti kalian bisa hitung. CuSO4 itu mR-nya adalah 159. Untuk air itu mR-nya adalah 18. Berarti kita akan dapatkan mol dari CuSO4 padatannya 0,1 mol. Lalu untuk H2O-nya kita akan dapat 0,5 mol. Langkah ketiga, setelah mencari molnya sudah didapatkan, itu adalah membandingkan molnya. Perbandingan molnya, berarti perbandingannya 0,1 berbanding 0,5 atau dituliskan 1 berbanding 5.
Nah, setelah kalian menentukan perbandingannya seperti ini, di mana untuk perbandingan atau bagian dari CuSO4 atau padatan anhidratnya itu menunjukkan angka 1 di sini, maka kalian sudah dapat menentukan banyaknya molekul yang terikat pada senyawa hidrat tersebut. Nah, banyaknya molekul air yang terikat itu adalah perbandingan dari H2O-nya. Jadi, untuk CuSO4X-H2O atau tembaga sulfat hidrat ini, molekul H2O yang terikat adalah sebanyak 5 atau ada 5 molekul air yang terikat dalam tembaga 2 sulfat. Kita tuliskan rumus kimianya untuk tembaga 2 sulfat hidratnya, berarti CuSO4 titik ya 5H2O. Nah, inilah rumus dari senyawa hidrat dengan mengikat molekul air.